malam 1000 bulan. Nilainya setara dengan 1000 bulan, yang kalau kita pluskan dengan umur kita adalah selama 83 tahun. Apanya yang artinya bahwa ketika kita beribadah pada malam itu, kita akan mendapat nilai, yaitu nilainya setara dengan 83 tahun perhitungannya. Kemudian bagaimana dimulainya Lailatul Qadar itu kapan? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu biasanya turunnya ada pada 10 malam terakhir Ramadan, dan dikatakan pada malam-malam ganjil. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan turun mungkin di malam genap. Tapi hadis mengatakan seperti itu. Untuk itu tentu saja kita dalam beribadah tidak kemudian mencari yang instan, ya. Lalu kita beribadah berhemat pada malam-malam, hanya malam-malam ganjil saja. Karena tentu saja kita dalam beribadah tidak kemudian memperhitungkan seperti itu, tapi bagaimana kita menunggu malam itu supaya kita dalam hari itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian saat apa yang namanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu disebutkan adalah dimulai sejak terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan pada saat itu, pada rentan waktu itu nilainya tentu akan dinilai kita sedang melakukan pada malam Lailatul Qadar. Contohnya misalnya mulai dari sholat maghrib berjamaah, maka sholat maghrib kita apabila malam itu malam Lailatul Qadar, sholat maghrib kita juga akan diperhitung bahwa kita sedang sholat maghrib dalam Lailatul Qadar. Begitu pula sholat isya dan juga sholat-sholat sunat yang lainnya. Termasuk juga kita sedang membaca Al-Quran pada malam itu juga akan diperhitungkan seperti itu juga. Dan juga kita bersedekah pada malam itu seperti itu. Itulah nilai-nilai Lailatul Qadar. Untuk itu dalam malam-malam yang akhir ini, marilah kita sama-sama tingkatkan ibadah kita dengan sebenar-benar peningkatan yang yang begitu kita tegakkan segala sesuatu, kita amalkan apa-apa yang menjadi sunnah. Misalnya kita mentadaburi Al-Quran, yang paling populer seperti itu, ya. Banyak membaca Al-Quran. Kenapa maka Al-Quran? Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita, ya. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk yang Allah menciptakan manusia itu dibekali dengan petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Agar apa? Agar manusia dapat menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan penciptanya. Ada jalan. Manusia akan menemukan keselamatan dan kebahagiaan kalau kita mengikuti pedoman atau petunjuk ini. Ya, petunjuk Allah itu diturunkan dalam bentuk kitab suci. Kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran, yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Yang seperti sekarang ini, kita diberikan pedoman kitab suci Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini diturunkan yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup, ya. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu jelas. Kemudian hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Yakin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena ini sebuah petunjuk, maka sebagai gambaran, jika satu pabrik misalnya membuat satu produk, ya, misalnya kendaraan bermotor, televisi, mesin cuci dan lain sebagainya, maka biasanya selalu diikuti, diberi pendamping buku petunjuk. Untuk apa? Supaya
dalam pengoperasiannya sesuai dengan apa namanya kemampuan yang ada. Jika ingin produk tersebut selalu dalam kondisi baik dan awet, maka ikutilah petunjuk yang ada itu. Jadi ada selalu saya kalau beli sepeda motor kan ada buku petunjuknya ya. Bagaimana kalau mengganti oli kapan, kemudian kalau misalnya alat elektronik bagaimana cara menghidupi pertama kali dan sebagainya. Seandainya kita mengikuti petunjuk itu, maka insya Allah produk tersebut akan menjadi lebih awet daripada kita tidak menggunakan petunjuk. Demikian gambaran manusia juga yang ingin selamat dan bahagia hidupnya, tentu harus selalu mengikuti petunjuk hidup yang disusun oleh penciptanya, yaitu Al-Quran. Bagaimana kita? Tentu saja untuk menggunakan petunjuk ini tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, meskipun ketika kita membaca atau mendengarkan sudah mendapatkan pahala, tapi untuk mengoperasikan kehidupan kita supaya selamat bahagia di dunia dan di akhirat, tentu kita harus sanggup atau berusaha untuk bagaimana mentadabburi Al-Quran tersebut, mencoba untuk memahami, membaca dan kemudian memahami. Supaya apa? Supaya tahu bahwa dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuk pedoman hidup bagi kita, termasuk mulai dari bagaimana bergaul dengan orang tua kita, bagaimana terjadi pernikahan, ada di sana. Kemudian ada juga cara-cara bagaimana membagi waris. Seandainya kita tahu mentadabburi tentang itu, tentang warisan, tidak akan ada percekcokan dengan warisan. Karena semua sudah ada di dalamnya. Macam-macam petunjuk di dalam sudah ada. Tentu dengan syarat kita harus mau mempelajarinya. Memang membaca dan mendengarkan sudah mendapat pahala. Jadi kita sebagai orang beriman pasti akan mengikuti petunjuk tersebut yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi untuk itu jangan kita kemudian mempedomani Al-Quran sekedar untuk dijadikan seperti ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian setelah dibaca dicium-cium begitu saja. Tapi bagaimana kita harus mengerti tentang apa isi Al-Quran? Karena apa? Karena ini adalah petunjuk kehidupan kita. Kalau kita mengerti tentang petunjuk, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, yang kedua adalah Al-Quran sebagai obat. Al-Quran itu adalah obat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya dalam Quran surat Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adz-dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran satu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain hanya kerugian. Jadi artinya obat itu ya mungkin termasuk obat fisik dan obat psikis ya. Artinya Al-Quran itu menjadi obat. Kalau kita baca isinya Al-Quran, maka di sana akan banyak cerita-cerita. Ada cerita misalnya tentang neraka, bagi itu sebagai peringatan bagi kita untuk bagaimana menjauhinya. Kemudian ada cerita tentang surga, maka itu menjadikan daya tarik bagi kita untuk kemudian kita memperbanyak amal kita. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa imra'atun tu'alijuha aw tarkiha faqala alijiha bi kitabillah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk menemuinya sementara ada seorang wanita yang sedang mengobatinya atau meruqyahnya, maka beliau bersabda, obatilah dia dengan kitab Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagaimana cara mengobati? Tentu ini ada cara-caranya. Mengobati dengan Al-Quran itu artinya bisa juga dibaca ya. Makanya kita dianjurkan ketika sebelum tidur suruh baca 3 qul. Itu adalah sebagai pelindung bagi kita ketika kita tidur. Mulai dari qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas.
itu sebagai pelindung bagi kita ketika kita tidur, supaya tidak diganggu dengan macam-macam gangguan. Jadi yang obat itu mengobati hati ketika kita membaca Al-Quran, apalagi dibaca dengan lantunan yang indah seperti tadi dibaca oleh imam, maka akan lebih menarik, akan menjadi hiburan bagi kita, menjadi obat, apalagi hati kita menjadi lebih teduh. Ya. Demikian luasnya keberkahan Al-Quran bagi kehidupan manusia. Manusia yang sedang ditimpa penyakit, obat penawarnya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada sedang kita sedih, baca Al-Quran, ya, untuk mengobati kesedihan kita dalam hati. Jamaah sekalian, membaca Al-Quran maka hatinya akan tenang, apalagi dengan memahami makna kandungannya. Semakin dia merasa tenang, bahagia karena ketentuan dari Allah SWT, pasti akan memberikan kepastian rasa bahagia. Jamaah sekalian, yang terakhir adalah yang ketiga, Al-Quran sebagai penolong. Al-Quran menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran akan diberikan keuntungan, nanti akan ditolong oleh Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an la ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bukan Qurannya itu bentuk, tapi bagaimana bacaannya yang akan mengiring kita, akan menemani kita. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka berarti kita semakin akan terjamin kehidupan kita nanti di akhir akan ditolong oleh Al-Quran, itu menjadi syafaat bagi kita. Bacaan Al-Quran memberi manfaat kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Seorang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka di hari kiamat kelak akan mendapatkan manfaat atau pertolongan dengan sebab bacaannya. Untuk itu, marilah dari hari-hari yang terakhir menjelang habis Ramadan ini, kita sama-sama meningkatkan iman kita, meningkatkan tadabbur kita kepada Al-Quran dan juga ibadah yang lainnya, karena tentu saja ini akan menjadikan kita manfaat, dan insya Allah bacaan kita akan menolong kita nanti di akhirat ketika di sana sudah sulit untuk mencari pertolongan kecuali pertolongan dari Allah atau syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salahillah mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.